Kaji jak masih tunah, masih kangen pelungguh dikaji ya Allah. Mu apa lantaran lampu mak jangka mentia manik Allah Taala yunin arwah niki manik jok Allah Taala, maka kemudian Allah Taala bermanik kojok semua ruh niki, walaupun aku yang lebih mengetahui keberadaanmu, dan jika aku telah jatuh cinta kepadamu, maka aku akan turunkan balak, turunkan ujian, andin gunung doang ya masih tidak sanggup terima, ia jadi ujian, jadi cobaan dengan saya rapat oleh Allah Ta'ala. Ya, ia pun berbahasa sepuh ulama dalam sebuah kitab. Mata au syakka min khalqihi fa'lam annallaha yuridu ayyatikal fa'lam annallaha yuridu an ayyatikal usu. Nggih, ayyatikal unsu. Kapan Allah melepaskan kebosananmu dengan makhluk? Nggih. Apa lantaran bosan dengan makhluk? Pertama kadang din tersaduk si dengar. Nggih. Din tersaduk si dengar, ia tegadekan si dengar. Nggih. Din tekanggok si masyarakat, din tekanggok si dengar. Kadang jadi cuba badan anu temerik. Tapi di langit menjadi ramai. Ketika Allah sudah membosankan hatinya untuk berhubungan dengan makhluk, karena ia entan kangen ke si Allah Ta'ala jamas namanya. Allah Ta'ala bermanik dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Panjak kaku sak tenang. Rohani hai ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, hai nafsu sak tenang, kembalilah engkau dengan ridhonya Allah dan berkumpullah dengan hamba-hambaku di alam barzah dan masuklah ke dalam surgaku yang aku siapkan di dalam surga. Okay? Yang aku siapkan nikmat di dalam surga. Niki ya password malaikat letak kalian seempuh dengan saya tak ya tamu jok ya mati niki. Ada dua cara Allah Ta'ala niki kangen panjang. Okay? Pertama munajah munbeng kesadaran luar biasa dengan kebaikan-kebaikannya, sehingga dengan niki memiliki ketenangan yang luar biasa. Kedua dengan niki dinini tenang, dinini terkena aran dengan pacu, tapi Allah menyayanginya. Karena persoalannya bukan kita sayang kepada Allah lalu Allah sayang kepada kita, tapi Allah yang sayang kepadamu baru engkau bisa sayang kepada Allah. Alangkah berharganya sebuah kasih sayang, sebuah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jatuh cinta duluan niki adalah Allah Taala je pelungkun dia. Karena setengah-setengah angan tamat tepiak si nenek dia bakal jadi. Atau bahkan tidak pernah bergantung satu detik pun kita tidak pernah lepas dari Allah. Itulah lepas dari Allah. Satu detik pun. Bayangkan kalau satu detik Allah lepas kita, apa yang akan terjadi? Musnah. Angkat di mituah kejarian si Allah Ta'ala mau terbimbing terus di tuah betul. Kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan sak kedua ini mau nafsu sak tenang, dan ini mau mutmainnah, tetapi Allah pilih menjadi orang yang baik, maka dia turunkan ujian di akhir-akhir hayatnya. Tapi ngejang ketua wangkah tahu lekat apa engkah demen akhir lemah. Semula demen barang tegeng-tegeng menangis ngungkah ngonek-ngonek tojang doa. Bahkan ngonek-ngonek tojang amun demen nikingkan bau utama dan keseku. Watwa watai diri, tetapi dia tetap koneksi dengan Allah walaupun dengan keadaan seperti itu. Sampai-sampai toak wangkan tahu rungu dirin kadang-kadang anak jarin dan miling runguan, maka hati orang ini berkata ya Allah baik kebiasaan pendak wahidah. Karena dia sudah tidak lagi model dunia inilah yang menghasut hati kita sehingga kita tidak tenang. Model dunia ini yang menghasut hati kita hingga kita tidak tenang. Maka barang siapa yang sudah dilupakan, barang siapa yang sudah diputuskan hubungannya dengan makhluk, maka ketahuilah itu rencana Allah untuk menjadikan engkau bermesraan dengan Allah.
Iya kenen kalimat sabar ini. Kadang-kadang Allah akan pilih menjadi orang yang selamat den putih pacu muti can sakitnya kena sakit dan keguguran dosa. Istighfar dengan setiap saat sambil mengidap rasa sakit. Terus doang marak menikir sampai sudah tidak betah lagi ke dunia. Mun mangkin tiang masih makut nikir tau nutang kepen tu masih tutang si dengan anak tu masih le Malaysia mu iya tu nak datang malaikat entah ndet sanggup. Tapi Allah yang menyayangimu untuk memilihmu menjadi orang tenang. Dihapus keberadaan dunia ini sampai yang kemilih mati. Saat itu malakul maut datang. Akan dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sanggup. Maka sampunan pelungguh beridap berat, mumak terima sakit, mumak terima berat, apalagi penyakit majang ke mati niki, istimia terbimbing si Allah Ta'ala adim jari dengan selamat. Niki keberadaan manusia. Jamaah senamian cerita baru 4 pertama terkena aran khauf. Ia tingkatan manusia. Lamun manusia niki tetap berada pada posisi khauf, Allah akan tingkatkan pada posisi roja. Lamun manusia niki tetap pada posisi roja dan terus mengusahakan, terus berjuang untuk roja, Allah akan tingkatkan pada posisi muhibbun. Lamun manusia niki sudah tetap pada posisi muhibbun, Allah akan tuntun dia kepada posisi yang disebut dengan al-unsu, sebuah kemesraan bersama Allah. Maka kemudian yang terakhir, Allah akan berikan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali Allah itu tidak takut dunia, tidak takut akhirat, tidak takut neraka, karena ia hanya menuju kepada Allah. Dan inilah orang yang disebut dengan wusul, dengan sampai ke Allah Ta'ala. Apa kena dengan sampai doang nggak tamu surga, itu derajat min auliyaillah. Tetapi derajat orang-orang yang beriman, karena sekecil apapun iman pelunggum sami, walaupun keyakinan niki sebesar zarrah pun aran wayeun. Amara kabelik kelepuk karan wayeun, iam tepian balik lemak li akhirat suaham sak sugul li neraka. Tima-tima nak pitu balu miliar tahun milik neraka. Am kesugulan pokok nara iman sekecil doang niki, lalu Allah akan membuatkan tempat tinggal 10 kali dunia. Mu yang tadi yang terungu am terpekembuk si Allah Ta'ala di dalam surga untuk selama-lamanya. Okay? Allah Ta'ala akan tetap memberikan nikmat terus dan terus. Okay? Pertama dengan satu kenalan khauf. Apa itu khauf? Khauf niki rasa takut. Takut kepada Allah masuk kepada kategori takwal ilah. Maka wasiat pertama adalah takut. Karena kelampan dengan menuju Allah tidak boleh tidak melewati takwal ilah ini. Takut kepada Allah. Arapira dasar dengan takut niki. Dengan sa takut niki lamun ngengat juk dunia, ngengat juk akhirat. Ngengat juk dunia jamaah senamian adin sa dindik gama sempit lalu rezeki. Adin sak becat, gamak datang apa sak mun milik, maka senantiasa dia beribadah kepada Allah. Bangun malam, solat duha supaya rezekinya mudah. Ini masih pada kata khauf bid dunia. Diterima oleh Allah lagu dia mau pahala. Ya, sak panggil lemak si Allah Ta'ala, ya ayyatuhal muttaqin. Dengan sak takut untuk diundang ke dalam surga. Sak kedua dengan takut di neraka. Dengan takut dibakar karena mungkin di dunia ini wata idap berembih kepanas. Yang tersedut di neraka berembih idap, tersedut di neraka bau bayangan kita punya rasa takut. Atau mungkin kenikmatan di surga yang kita cari. Nani nundet laku di dunia ni. Adboya abu balu anak-anak telu masih ditinik mau. Darat dengan sadut si lengek terjaga. Atau si berembah jaga ruang kadat ekonomi napah jaga dasar nampun dek kanggok sehingga kita fokus kepada akhirat supaya kita kawin di surga saja. Ada sak dua niki pada kondisi ada kekhawatiran, tetapi kekhawatirannya masih bergantung kepada Allah, maka niki masih tersebut dengan beriman. Lagu tipis iman niki, tipis iman, tipis keyakinan niki. Tapi tetap saja Allah akan berikan penghargaan.
Tetapi ketika engkau senantiasa takut kepada Allah dan menggantungkan dirimu baik urusan duniamu maupun urusan akhiratmu, sehingga senantiasa munajat dan menghubungkan diri dengan Allah tentang urusan duniamu dan juga urusan akhiratmu, jika itu dalam jangka yang lama, maka Allah akan masukkan ke dalam apa yang disebut dengan rojak. Rojak niki adalah berharap kepada Allah. Ternyata berharap kepada Allah jauh lebih tinggi nilainya ketimbang daripada takut. Karena rojak kepada Allah ini akan muhibbun, menjadi orang yang mencintai Allah. Pertama dulu, niki kitab niki jalur makin niki. Ada 9 wasiatnya ulama, mbetau pengkolan menuju Allah niki. Mbetau coba, mbetau halolat menuju Allah niki dijelaskan niki. Kebetulan dengan sangkuati nu rata-rata bertarekat ya petak nenek doang kan pernah beli lalu angan kebukaan kitab niki. Lagu ndek dalam lalu kitab niki cuma nak tajah cari. Cara tajah cari. Yang kedua yang disebut dengan rojak. Rojak niki adalah sebuah harapan, sebuah kecintaan. Kalau rojak ini, harapan ini biasanya mengetahui kebaikan orang yang diharapkan. Maka dulu pernah terjadi di zaman waktu Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, aku mencintaimu. Kata Allah, aku mencintaimu Daud dan engkau juga telah mencintai aku. Dan beritahu orang-orang semuanya bahwa dia juga bisa mencintai Allah sebagaimana kamu. Apa kata Nabi Daud? Ya Allah, berembin tak bercerita jok panjang. Berembin tak bercerita jok panjang, mentan pelungguh dekaji niki, adin saya ini cinta jok pelungguh dekaji. Ceritakan kebaikan-kebaikanku. Ceritakan kebaikan-kebaikanku, maka dia akan mencintai aku. Apa tak baik nenek niki jamaah. Pertama, tiang pelungguh senamian terkena aran mempunyai nikmat ijab. Kejarian si Allah Ta'ala jadi manusia, dia tuah rencana, dia tuah milik, murni ke milik Allah Ta'ala. Engkau tak masih layak dia manara, engkau tak masih zaman roh, zaman Nabi, wah berencana dia tak erup, dia sangkuati. Wah berencana dia jadi manusia, mau anak koyok, entah mak tepiak si Allah Ta'ala, maupun dia tak beruni. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak ada pilihan. Semata-mata pilihan Allah menjadikan manusia, cukup pilih saja untuk merenung kepada Allah, itu cukup. Lagu dia memang terjarian si Allah Ta'ala, dia cukup sekedar terjarian, tersambung nikmat ijad niki, si terkena aran nikmat imdad. Apa kena nikmat imdad niki? Pemeliharaan Allah yang senantiasa bergantung tiang pelunggum senamian. Maka kebiasaan Allah kepada tiang pelunggum senamian itu adalah berbuat baik, karena Allah itu senantiasa baik. Maka seseorang yang senantiasa baik, jika suatu saat kita menganggap sesuatu itu pahit, contoh ina amat tiang pelunggum senamian. Demit lahir elit kode elit mulai tepopok pandi elit mulai tebeng mangan tepenyusu. Kadang-kadang din tedam ke malam, kadang-kadang ya Allah, demi tuah belik, mu sakit, mumpama dingin, tempuan, tukang suntik, jauh jauh, kan sili te inak, mut paran diri, ndek tekangan si inak, saya ingat, saya telecok jauh. Padahal yang biasa baik itu tidak akan pernah jahat. Maka sesuatu yang pahit kau anggap itu kebaikannya. Setiap cobaan yang Allah berikan kepadamu itu semata-mata bukan karena kemarahan, bukan karena jadiknya Allah, bukan karena kejamnya Allah, bukan, tetapi lebih jauh karena cintanya Allah kepadamu. Cinta kepada Allah ini lebih tinggi derajatnya ketimbang daripada takwa. Lagu den bau dek liwat dek takwa sabaru, karena ia tangga pertama ampu mak talih si nenek. Yang pemak talih si Allah. Maka cinta orang ini dengan kebaikan-kebaikan Allah. Kalaupun ada cobaan-cobaan yang datang marasa baru niki, jangka-jangka berembirun cobaan satu kenaran cuba niki adalah datang barang sandit kanggo, datang barang samut gedekan, datang barang samut tipuhan, ia datang. Ia datang juk yang pelunggung Islamiyah. Tetapi sesuatu yang datang dari yang biasa memberikanmu kebaikan, kenapa dalam satu kali saja saya nggak kembali? Pertama, yang pelunggung senamian diberikan sehat. Kadang-kadang tak sakit no pas ini.
Insya Allah tercukupan rezeki, lamun kurang kadang-kadang. Tahu bergerak tinduk tuis marak rua niki senantiasa dari dulu. Kadang-kadang tu nak kerong bungkak. Kadang-kadang tu tak sakit. Sesuatu yang kadang-kadang datang dari orang yang mencintai, walaupun pahit, itu pasti sebuah wujud cinta. Okay? Pasti sebuah wujud cinta. Maka muncullah cinta orang ini kepada Allah. Nah, dari harapan niki, dari cinta ini, kemudian dia akan naik pangkatnya. Allah akan ganti orang ini kepada apa yang disebut dengan al-unsu. Takut kepada Allah, pacu. Baik urusannya dunia dan akhirat. Okay? Mati le waktu nak takut niki, inna akramakum indallahi atqakum. Allah janji sebagus-bagus orang, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah. Nilainya satu. Karena baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat, ketika kita cantolkan kepada harapan kita kepada Allah, itulah orang yang beriman. Tetapi menjadi pilihan Allah Ta'ala tipak pelunggum sami, saya ngak iam tepiak jari wali, lamu mah kangen nenek, engkah menget dunia, engkah menget akhirat. Nilaiin sabar. Niki berdasarkan satu demi satu dari pakar. Demi muadait sebenarnya rojak. Jadi ini adalah mengetahui bagaimana kebaikan-kebaikan Allah. Nih, sudah kita tahu bagaimana kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Sepahit apapun yang sampai kepada kita, tidak mungkin Allah itu akan menyakiti kita, tidak mungkin. Nih, dikembik nanti mungkin. Sehingga kebiasaan Allah Ta'ala yang sesuatu yang biasanya berbuat baik kepadamu nih dalam satu kitab, itu hal mustahil dia akan menyakitimu. Walaupun yang kadang engkau rasa sakit terhadap sesuatu itu, persoalannya engkau tidak mengetahui saja. Jika apa katanya dalam satu kitab, ande mata buka isi Allah Ta'ala, ele apa sak terkena si Allah Ta'ala bareh jurut timak ngindek, timak melet masing dek man tebing si nenek, maka engkau akan menyaksikan kebaikan Allah di dalamnya. Ande mata buka. Nilai mata terdoa, nilai mata kena bareh juluk si nenek, nilai masa terkena timang jelo malam berdoa masih ia bentam tapik, ia bayrua. Ingat, kebaikan Allah perlu tertanam di dalam diri kita. Niki pun sesudah pelunggum sami sudah berlama-lama di dalam derajat takwa, baru naik kepada derajat rojak. Rojak wal khauf, rasa takut dan rasa khawatir. Kemudian ke rojak niki adalah harapan kepada Allah. Maka kita tidak pernah menyangka apapun perbuatan Allah Ta'ala tipat tiang pelunggum senamian timan pahit turun ke penggitan karena rojak tiang pelunggum senamian kepada Allah. Harapan tiang pelunggum senamian kepada Allah. Kenapa kita mesti harus berharap? Karena saya tidak pernah tahu Allah itu kejam. Setengah beangan nak piak pelunggum senamian, ndek mak bakal jadi. Ndek nak setengah-tengah nak angan nak tepiak. Ande tak ukur isi angan. Ndek setengah-tengah tanpa kemelik nenek ya piak dari manusia. Sempurna. Perencanaan, takdir dan semuanya Allah sempurnakan. Namun tak fikir saat niki jamas lagu niki den bau pembukaan. Maka orang-orang niki sampai dikatakan di sini, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah bil khauf, dengan khauf sabarukno, yu'allimukumullah. Allah ya ajam, Allah ya bimbing, adim taek dot derajat setekena aran derajat rojak. Lamun wah derajat rojak dak niki dengan niki wah mulai ada keindahan. Ada keindahan mengenang adanya Allah, berpikir bahkan sudah mulai dipampangkan jamalnya keindahan-keindahan Allah. Lalu kemudian mereka itu akan diangkat oleh Allah dari rojak, dari khauf rojak, lalu akan diangkat kepada yang disebut dengan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah khawatir terhadap urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Deno takut.
Sekek mun milik ni arah sekek yani Allah. Ia pun terkena asyaqati. Ia kembali akan mupiak neraka, mupiak surga masih ndik takut berbetadah ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui. Ne? Karena yang dia ketahui bahwa Allah itu senantiasa berbuat baik, maka dipastikan, dipastikan Allah pun terus akan berbuat baik. Yang pun ana inda zanni abdi biyunin, sebuah hadis. Aku menurut sangkaan hambaku, falyahsun zannaka, maka perbaiki sangkaanmu kepada Allah. Itu derajatmu di sisi Allah. Itu derajatmu di sisi Allah. Maka naiklah derajat orang ini kepada apa yang disebut dengan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nanti Imam Jabruni kena ndek takut neraka. Imam Jabruni kena ndek melihat dunia. Imam Jabruni kena ndek melihat surga. Tapi anda sudah jatuh cinta kepada Allah, tidak apa. Itu tingkat yang tertinggi. Lagu makin dek takut lihat neraka silantaran ilmu. Lagu berjalan enggak ketakut. Ketakut nanti arah kepeng, ketakut. Enggak ada yang takut. Neraka doang ni. Berat sebelah. Hati-hati hidup kita hanya satu kali. Sekali tak elok. Kemudian dilanjutkan oleh ulama. Di sini wa khalifin nafsi wasyaitan innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musalla. Kita akan diajarkan apa yang disebut dengan tariqat, apa yang disebut dengan syariat, apa yang disebut dengan hakikat, apa yang disebut dengan ma'rifat menurut keterangan di dalam kitab niki yang insyaallah mungkin sekali sebulan jatuh kata mutolaah niki jamaah senamian nggih insyaallah sambil saya ingat-ingat karena indah sekali ketika kita dibimbing untuk menuju Allah subhanallah, bisa meneteskan air mata, bisa sebagian daripada malammu itu seperti kita rindu kepada Allah. Ini apabila kita sudah dibukakan pintu kebaikan-kebaikan Allah. Tapi tidak mungkin tangga yang satu tiba-tiba tak loncat ke atas. Wasiat pertama adalah takwal ilah. Imtisalu awamirillah wajtina bin nawahi. Ni berungu asekek dendek ngering di kiri kanan. Ni berungu asekek. Nanti Allah punya urusan untuk menaikkan. Usahakan apa yang diperintahkan. Bagaimana menjalankan perintah dan larangannya. Pilih satu. Yang pertama apa yang diwajibkan oleh Allah. Ini pilih dulu sikit. Jangan sekali-kali. Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah niki ditinggalkan atau. Yang kedua untuk menjaga sesuatu yang kita pilih niki. Kewajiban niki kita kerjakan sunnah. Untuk menjaga kewajiban niki. Jadi lambah wajib niki. Markaya beri anak maku. Uli lek dua niki pasangan lambah. Apa guna lambah niki jadi apa hendak kanggok lebih kak jaga ahli dalam niki. Maka begitu juga orang yang senantiasa melakukan sunnah insya-Allah akan terpelihara kewajiban-kewajiban. Pertama wajib dulu sesuatu yang wajib itu disediakan, itu dibuatkan waktu. Untuk memikirkan hal-hal yang wajib yang kemudian kita persiapkan sunnahnya untuk menjaga kewajiban. Insya-Allah dengan girang gawe sembahyang sunnah dan mungkin nak tinggalan sembahyang 5 waktu. Dan mungkin. Kenapa? Karena sudah ada di belakang ya yang akan menuntutnya. Lalu bagaimana tentang larangan-larangannya? Perhatikan larangan itu pertama adalah sesuatu yang dilarang yang berbentuk haram. Sampai nak menimbulkan dosa lamu tak gawe dijagai. Membiasakan dalam lingkaran ini insyaallah Allah akan menaikkanmu kepada derajat yang disebut dengan rojak. Yang terbuka si nenek. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tetap saja engkau takut kepada Allah. Nanti Allah punya urusan untuk memberitahumu, untuk membimbingmu pada derajat yang disebut dengan muhibbin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rihan wa jannatun na'im. Orang yang Allah cintai dan Allah dekatkan kepadanya, maka dia diberikan rauhun, istirahat, kedamaian hati yang luar biasa, faraihanun warauhun,
dan juga akan disiapkan kenikmatan di dalam surga wa jannatu na'im, terutama di minak mati ini. Insyaallah sempung tendekman mati karena satu kali dicabut nyawa cerita di mana jadi tanah awak ini masih nengkias kesakitan, masih perek timak nyawa tekakan si olat awak teniki wa tekakan di dalam tian olat tahun masih nengkias. Allah yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. InsyaAllah kita akan lanjutkan jamaah senamian walaupun hanya 10 atau 15 menit, mungkin setengah jam. Kita akan cita-citakan untuk bisa menyelesaikan kitab niki menjadi bimbingan, karena maratur sak baru niki adalah bukan yang sampaikan berdasarkan himmah-himmah niki, tetapi apa yang insyaallah tercantum di dalam kitab niki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong tiang pengguna senamian dan memberikan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Lebih lagi tiang pengguna senamian senantiasa diberikan kesempatan untuk saling mengingatkan bahwa tiang pengguna senamian tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang 5 menit jamaah.